baru bersama kita ya. Sebab dengan semua yang platinum, mungkin ada kebanyakan platinum baru ya yang belum bersama kita di PLC Group. Okey. Jadi hari ini adalah hari yang sangat penting ya untuk Mr. Jack kita, CEO kita, untuk mengumumkan satu informasi yang sangat-sangat penting. Jeff tahu bahawa baru-baru ini mungkin kita mendengar khabar-khabar yang tidak tepat di luar ataupun dari haters yang banyak menyerang kita, mungkin menjadikan market ada sedikit takut ya. Jadi hari ini adalah Mr. Jack sendiri akan beritahu informasi yang paling tepat dan informasi daripada likitasi dan sebagainya. Okey, jadi dengan sangat berhormat kita, Jeff, mempersilakan kita punya Mr. Jack, CEO, untuk membagi ucapan dengan memberi informasi yang paling update untuk semua leader-leader yang paling tinggi di YouTube. Ya, jadi kita mempersilakan Mr. Jack. Okay, terima kasih Jeff. Hello Big Leader, selamat tahun baru Imlek dan semoga anda semua selamat berlibur ya. Saya sangat senang melihat anda semua hari ini dan kami memiliki beberapa berita yang gembira untuk diumumkan pada hari ini. Saya 100% yakin bahawa anda semua akan sangat senang mendengarnya dan sama bersemangat dengan saya. Pertama dari kami, saya fikir sebahagian besar pemimpin sangat prihatin tentang masalah legalisasi YouTube. Management saya dan tim saya telah bekerja untuk 100% melegalkan YouTube sejak Juli lalu, mulai dari memilih firma pengacara terbaik untuk membimbing kami melalui proses, membuat semua perubahan yang diperlukan, juga seperti menarapkan semua licensing yang diperlukan. Saya yakin VTuber memahami bahawa model bisnes video cukup inovatif dan tidak benar-benar ada sebelumnya. Inovatif kita menyebabkan proses legalisasi kami memakan waktu yang lama. Selama legalisasi, saya dan tim memutuskan untuk tetap informasinya dari VTubers untuk mengurangkan halangan dan tidak memberi informasi yang penting kepada kompetitor kita. Saya yakin semua VTubers menyadari bahawa terlalu banyak kompetitor yang menyebarkan hoax kepada pasangan, kepada VTuber terkait video. Ternyatanya beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan wang untuk media, untuk orang publik atau bahkan IT hackers untuk cuba menjatuhkan kita. Saya menganggap tindakan ini sebagai takut. Mereka rasa takut pada kita. Mereka tidak tahu bagaimana untuk meniru video. Mereka tidak tahu bagaimana menyalip kita. Untungnya, kami sudah mendapatkan saran yang jelas dari pengacara corporate kami dan pihak pemerintah terkait tentang apa yang harus dilakukan agar memiliki zero masalah di masa depan, dan kami sedang dalam tahap akhir prosesnya. Untuk mendapatkan proses legalisasi yang lancar sementara saya tidak dapat melakukan perjalanan ke Indonesia selama situasi pandemi ini, kami telah membangunkan tim management di Indonesia dan menunjuk top management yang berpengalaman Pak Prabowo untuk bertindak sebagai manajemen PT Future View Tech untuk membantu kami menangani proses tersebut. So, saya ingin mengundang Pak Prabowo yang telah mengerjakan proses ini sejak tahun lalu untuk menginformasikan semua big leader secara detail. Pak Prabowo, please. Thank you, Mr. Jack. Halo, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Prabowo. Jadi mungkin kalau ini mungkin pertama kali kalau kita bertemu ya.
beberapa waktu lalu mungkin kita sering sekali berbincang-bincang dengan leader-leader, salah satu dari leader-leader besar, top leader yang ada di Indonesia juga, untuk membicarakan dari beberapa hal terkait dari normalisasi dan beberapa hal yang memang kita diskusikan dengan top leader Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kesempatan yang sangat baik bagi kami daripada manajemen Indonesia untuk memperkenalkan diri. Karena hari ini adalah hari yang sangat penting. Di bulan ini pun sangat penting bagi kami. Karena ada beberapa hal yang akan dalam waktu dekat akan kita umumkan kepada Bapak Ibu sekalian. Terkait dari proses legalisasi yang sedang kami urus. Jadi manajemen Indonesia dibentuk dari tahun lalu. Kebetulan saya ditunjuk sebagai manajemen untuk membantu daripada Mr. Jack dan manajemen yang di pusat karena memang ada beberapa kendala, salah satunya karena di masa COVID ini. Jadi di tahun lalu kami sudah mulai memproses beberapa konsolidasi, menjalin komunikasi dengan kementerian-kementerian terkait dari Satgas Waspada Investasi. Jadi ada beberapa kali pertemuan yang memang kami jalin, yang kami lakukan dalam proses untuk legalisasi kami. Ada dengan Kominfo, ada Kementerian Perdagangan, ada langsung dengan Pak Tonggam sendiri, Pak dengan OJK, SWI. Ada beberapa proses yang memang sedang kita lakukan dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa poin penting kesepakatan yang akan kita lakukan dengan SWI sehingga dalam waktu dekat normalisasi dan legalisasi dari perusahaan PT Future Foodtech akan kembali. Insya Allah dalam waktu dekat. Dan sebelumnya mungkin saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih karena selama ini Bapak Ibu sekalian saya sangat tahu posisinya. Banyak hal yang Bapak Ibu sekalian ada beberapa waktu ini hadapi. Ada banyak hal yang sudah memang mungkin di luar dari kapasitas yang seharusnya yang dilakukan oleh para leader-leader atau daripada membernya Fito. Oleh karena itu kami dari manajemen PT Future Foodtech ucapkan banyak terima kasih atas beberapa hal yang Bapak Ibu sekalian sudah bantu kepada kami. Dan kami juga ucapkan banyak atau ribuan maaf karena dalam masa proses untuk kita melakukan konsolidasi di kementerian-kementerian di Satgas Waspada Investasi, kami menutup komunikasi atau tidak mengumumkan diri bahwa di perusahaan di Indonesia PT Future Foodtech telah memiliki manajemen yang ada di Indonesia karena memang banyak beberapa informasi yang akan kita jaga serahasia mungkin karena kami juga tidak mau mengganggu apabila ada informasi yang bocor. Nah, mungkin beberapa hari ini juga banyak sekali haters yang menyerang Bapak Ibu sekalian. Saya tahu, kami semua tahu, dan berbagai leader juga tahu. Jadi bagi kami memang banyak sekali haters yang memang sudah menyerang kita. Dan bagi kami haters kecil ataupun besar, bagi kami itu adalah haters, sama aja haters. Dan yang paling tahu akan proses dari perusahaan ini adalah kita Fitubers, dan kita juga yang manajemen karena kita tahu proses sampai sejauh mana. Kita sampai sekarang tidak pernah sedikit pun untuk tidak ingin meneruskan dari bisnis PT Future Foodtech karena perusahaan ini dan member-member yang sudah membantu kami itu adalah segalanya bagi kami. Jadi dari tahun lalu sampai sekarang perusahaan sudah
mulai membentuk beberapa timeline waktu yang memang timeline ini sudah kita siapkan sedemikian rupa, hingga kami juga mempersiapkan kantor yang resmi kami. Kami sudah membeli kantor, hanya saja memang kami belum bisa mengumumkan karena masih dalam proses renovasi. Kami tahu kalau kita umumkan sudah pasti belum jadi pun akan dikunjungi banyak sekali member yang ingin tahu lokasinya di mana dan ingin mungkin berfoto-foto selfie seperti itu, karena memang semangat daripada leader itu sangat luar biasa, dan saya kagum dengan Bapak Ibu sekalian di sini, karena di masa yang selama ini kita digoncang banyak sekali cobaan, dan Bapak Ibu sekalian bisa berdiri tegak dan bahkan membela PT Future Fitech, membela Fitup, membela ekosistem yang ada di dalamnya. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya juga ucapkan permohonan maaf yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa selama ini bukan kami mau menutup diri, karena kami ingin bekerja secara bukan mau merahasiakan, hanya ingin ada beberapa hal dari informasi yang kami terima kami tidak ingin sampai bocor. Kita ingin menjaga proses normalisasi ini sebagus mungkin, dan jadi tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai manajemen di Indonesia, saya menjamin akan keberlangsungan bisnis ini. Dalam waktu dekat, mungkin Mr. Jack juga nanti akan mengumumkan, dalam waktu dekat kita akan ada beberapa perubahan-perubahan yang sangat hebat. Perubahan yang nantinya bukan hanya mendapatkan opportunity daripada Fitup, tapi ada beberapa opportunity yang besar yang akan menambah daripada pundi-pundi pendapatan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf dari manajemen Indonesia. Selamat siang. Saya kembalikan pada Mr. Jack. Mr. Jack, thank you. Okey, terima kasih ya Pak Bowo. Thank you. Berita yang gembira daripada Pak Bowo adalah bahawa kami telah menyelesaikan semuanya dan mengirimkan perubahan yang diperlukan serta perencanaan masa depan Fitup untuk persetujuan pihak terkait sekarang. Kami sekarang sedang mempersiapkan Fitup 3.0. Fitup 3.0. Saya fikir sebahagian besar pemimpin besar di sini telah bersama kami sejak Fitup 1.0, dan saya rasa sebahagian besar dari anda dapat melihat perbezaan besar antara Fitup 1.0 dan Fitup 2.0. Saya dapat berjanji kepada semua leader bahawa Fitup 3.0 akan jauh lebih besar dan juga lebih baik dibandingkan dengan Fitup 2.0 saat ini. Di Fitup 3.0, semua yang dinikmati oleh VTuber sekarang akan tetap sama jika tidak lebih besar. Hanya saja kami akan mengubahkan cara teknis yang 100% legal. Selain itu, kami juga sedang dalam tahap persiapan yang terakhir untuk memperkenalkan Fitup tahap kedua. Kami akan memperkenalkan sistem yang baru untuk bekerjasama dengan Fitup. Kabar baiknya, VP akan dapat digunakan di sistem baru. Dan dengan bantuan dari sistem baru ini, nilai VP akan sangat meningkat hingga mungkin 2 atau 3 kali lipat nilainya sekarang. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua big leader yang telah bekerjasama dengan Fitup. Fitup adalah platform social media yang bukan milik perusahaan, bukan milik saya, tetapi dimiliki oleh semua VTuber. Fitup adalah seperti rumah kita, dan kita semua adalah seperti anggota keluarga. Kita harus melindungi rumah kita bersama-sama, dan kita harus melindungi Fitup bersama-sama.
Setelah kami menyelesaikan masalah legalisasi video, YouTube akan terus menjadi perusahaan sosial media yang terkuat di Indonesia. Long life video. Terima kasih. Terima kasih, Jeff. Okey, terima kasih kepada Mr. Jack yang sudah memberi informasi-informasi terbaru yang saya yakin akan sangat membawa semangat kepada semua member-member ataupun teman-teman keluarga YouTube kita. Jadi tentang legalisasi, saya percaya Mr. Jack sudah menerangkan prosesnya bagaimana. Sudah disampaikan tahap akhir. Ya, semuanya sebenarnya semuanya under control. Jadi mungkin baru-baru ini kita selalu mendengar khabar-khabar daripada luar, daripada hater yang negatif terlalu banyak. Jadi mungkin teman-teman kita rasa takut ya. Tapi yang sebenarnya yang paling takut adalah hater dengan kompetitor. Sebab sangat obvious YouTube menumbuh dengan sangat-sangat cepat dan kita keep going, kita continue untuk menumbuh yang macam Mr. Jack Habak sudah bercakap bahawa YouTube 3.0 yang akan datang. Dan di 2021 tahun ini, saya yakin YouTube akan menjadi lebih baik. Jadi teman-teman kita jangan panik. Dan informasi yang Mr. Jack bagi hari ini, yang diberikan hari ini, berikan tadi, kita bisa sebar, share kepada semua orang, seluruh member YouTube di Indonesia. Ya, ini bisa di-sharekan kepada semua orang ya. Yang jadi yang selanjutnya, saya Jeff ingin mempersilakan Pak Nawal untuk membagi penjelasan sikit selepas Mr. Jack. Mungkin bahasa Mr. Jack kita kurang. Jadi Pak Nawal bisa tolong menerangkan lagi baik untuk teman-teman kita ya. Jadi di sini ingin mempersilakan Pak Nawal. Ya, Pak Nawal. Oke, terima kasih Mr. Jeff. Terima kasih juga untuk Mr. Jack dan Pak Prabowo yang telah membuat kita semua berkumpul di sini dengan penuh harapan. Tentunya kami semua merasa bahwa YouTube dari awal sekali memulai dan kami sudah rasakan begitu komitmennya. Jadi kami tidak akan ada keraguan lagi ya, untuk kami percaya penuh dengan manajemen. Ya, teman-teman semua, begitu mendengar penjelasan dari Mr. Jack, saya sangat terharu sekali teman-teman. Begitu luar biasa semua hal yang sudah kita lakukan, yang sudah kita rasakan, semua hal yang sudah kita perjuangkan ini, kita bisa melihat bahwa kita tidak sendirian teman-teman. Hanya omong kosong haters yang mengatakan perusahaan hanya diam-diam saja. Tapi hari ini semua menyaksikan para pemimpin Platinum, PLC dan bahkan top Diamond juga menyaksikan bahwa manajemen dari tahun lalu sudah berjuang, bekerja keras teman-teman. VTube hadir bagi saya adalah sebuah inovasi bisnis. Mungkin teman-teman juga bernilai dengan yang sama. VTube hadir seperti COVID-19 teman-teman. Di mana semua pihak, bahkan kita semua juga sama. Kita tidak tahu. Dan COVID adalah virus yang belum dikenali oleh dunia medis. Sehingga banyak sekali orang punya persepsi, ada yang mengatakan virus ini biasa-biasa saja, ada yang bisa bilang juga virus ini mematikan dan lain segala halnya. Begitupun sama seperti VTube teman-teman. VTube muncul sebuah inovasi bisnis. Sesuatu hal yang baru ditemukan. Sehingga banyak pemikiran-pemikiran liar yang berkembang
di luaran sana, sehingga banyak penilaian yang mungkin bisa dibilang mereka keliru, teman-teman. Karena bagi saya, kita adalah VTuber, kita adalah internal dalam ekosistem. Sehingga kitalah penyambung, kitalah wajah VTuber sesungguhnya. Jangan dengarkan orang-orang yang memiliki pandangan yang tidak tepat, teman-teman. Mr. Jack tadi juga mengatakan bahwa VTube ini adalah platform. Platform yang dimiliki tidak cuma hanya perusahaan, tapi VTube adalah sebuah ekosistem. Ekosistem yang besar saat ini sudah bertumbuh. Jumlahnya pun tak terhentikan, teman-teman. VTube terkonfirmasi oleh para haters dan kompetitor. Dengan begitu pertumbuhannya cepat, besar, sehingga ini adalah ancaman besar bagi mereka. Sehingga banyak pihak yang ingin memanfaatkan situasi-situasi yang kita sedang berproses. Setiap dalam perjalanan sukses pasti akan ada terbentur, teman-teman. Tapi terbentur, ya, untuk kita akan menemukan bentuk yang sesungguhnya. VTube yang baru akan menampilkan sebuah opportunity yang sangat besar dan tentunya legal. Inilah satu hal yang tidak disukai oleh para haters, teman-teman. Oleh para kompetitor. Karena VTube sudah memasuki tahap akhir dalam proses normalisasi. Inilah yang mereka takuti. Karena begitu VTube menjalankan aktivitas secara dukungan pemerintah, saya yakin akan banyak sekali yang kompetitor-kompetitor yang merasakan bahwa ini ancaman yang luar biasa bagi mereka. Teman-teman semua, kita mesti belajar dengan banyak ekosistem yang sudah berhasil sebelum kita bertumbuh sebagai VTubers. Kita tahu bahwa banyak sekali ekosistem semisal seperti ketika muncul YouTube awal pertama kali, saya tahu bahwa sekelompok orang yang akhirnya sebuah profesi yang diidam-idamkan oleh banyak orang, diimpi-impikan bahkan kalau saya tanya anak saya, kalau besar mau jadi apa? Mau jadi yang namanya YouTuber. Sebuah profesi yang dulu dianggap seperti main-main. Ketika mereka memulai sebuah profesi yang cuma hanya upload video kehidupan sehari-hari, menceritakan sebuah kehidupan dan di-upload video, yang dimana mungkin ketika para YouTuber memulai, mereka tidak mendapatkan hasil yang di awal, teman-teman. Tapi mereka sangat yakin ini apa yang mereka sedang perjuangkan itu adalah sebuah opportunity untuk masa depan. Dan terbukti saat ini. Sangat terbukti. Berapa banyak sekarang YouTubers yang sudah memiliki income yang fantastik, teman-teman. Bahkan ratusan juta, bahkan miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang ratus miliar, teman-teman. Ini adalah satu bukti bahwa yang bertumbuh dari ekosistem ini akan tidak terkalahkan. Jadi yang membuat semuanya bisa sukses, ini semua tergantung dari ekosistemnya kita. Begitupun yang kita tahu saat ini, kita sudah tahu bahwa dunia telah berubah banyak. Salah satunya adalah tentang digital currency. Kita tahu di saat fenomena yang namanya Bitcoin, ketika dulu mereka memulai, bahkan ditawarkan secara gratis kepada setiap orang. Banyak orang yang meragukan itu akan terjadi sebuah opportunity besar. Tapi ada sekelompok orang yang meyakini, sebuah ekosistem yang meyakini, dan mereka membahu-membahu membangun, dihancurkan, dirumorkan ini itu, tapi mereka berhasil membuktikan sehingga ekosistemnya terbangun, dan akhirnya saat ini nilai mereka sangat-sangat bertumbuh, teman-teman. Inilah yang disebut dengan ekosistem. Dan banyak lagi, teman-teman. Kita melihat platform yang sudah ada di Indonesia. Kita tahu bahwa ketika dulu ada satu platform transportasi online, ketika mereka memulai, saya pernah baca sejarahnya, hanya dimulai dari sekian puluh driver yang
di mana saya yakin di awal secara finansial mereka juga tidak mencukupi, bahkan dianggap sebelah mata. Ya. Tapi para driver ini membangun ekosistem, merekrut driver-driver lainnya untuk melihat sebuah profesi masa depan yang namanya ojol, teman-teman. Ya, akhirnya saat ini mereka diterima bahkan menjadi solusi bagi lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Ini adalah ekosistem, teman-teman. Karena semangatnya para driver meyakini, melayani dengan baik, menjawab tantangan, dan tidak terprovokasi dengan situasi memanas saat itu, sehingga mereka juga terus berkonsultasi dengan pemerintah. Saat ini mereka sudah legal, teman-teman. Itulah yang kita harus lihat, inspirasi-inspirasi seperti itu. Mereka diguncang, mereka difitnah, dan mereka bahkan diviralkan di semua berita. Mereka dianggap tidak legal. Mereka dianggap bahwa bisnisnya tidak mengacu kepada aturan negara. Tapi fakta demi fakta bahwa masa depan pasti akan berubah. Cara bermain sebuah bisnis juga akan berubah, teman-teman. Kita tahu bahwa kita sudah berada di tempat yang sangat tepat, yaitu Fitup sebagai inovasi, sebuah platform baru, bisnis model yang nantinya ekosistem ini akan menguntungkan banyak pengguna. Ekosistem ini akan memberikan banyak peluang-peluang lainnya. Fitup hanya gerbang masuk aja, teman-teman. Fitup akan memberikan berbagai macam peluang lainnya dengan big data yang Anda sedang bangun bersama dengan Fitup. Jadi hanya Anda kerjakan satu kali, begitu Fitup bertumbuh, Fitup membuka opportunity lainnya, Anda akan terus mendapatkan keuntungan, Anda terus mendapatkan keuntungan. Disitulah para haters dan kompetitor tidak suka, teman-teman. Karena Fitup yang telah membangun sebuah ekosistem dipimpin oleh Anda semua. Semua bertumbuh dan dengan satu komando. Inilah yang kita sebut dengan sebuah ekosistem yang kita harus pertahankan. Teman-teman, saya juga minta maaf kepada teman-teman semua karena situasi yang memang saya dan Pak Wilbert yang mengharuskan juga membantu manajemen sehingga kita berdua dan saat ini baru bisa tampil ke depan Anda semua, teman-teman, kembali. Tapi saat ini juga saya juga mengkonfirmasi saya akan memberikan waktu yang lebih banyak. Dan saya mengajak seluruh pemimpin di sini. Anda semua adalah pemimpin-pemimpin dari mungkin sudah dari ribuan, puluhan ribu orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang Anda pimpin. Sudah saatnya kita tampil, teman-teman. Sudah saatnya para pengikut Anda, para tim Anda, membutuhkan sosok yang tangguh. Sosok yang memberikan arah masa depan yang sangat cerah. Kita harus memberikan waktu kepada mereka, membantu mereka, sehingga para tim kita, para pengikut kita tidak lagi punya waktu untuk mendengarkan isu-isu negatif, untuk terpengaruh oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan di belakang ini. Mungkin aja sekelompok orang itu sedang menyusup di dalam internal kita. Tapi bagi saya itu akan tidak pengaruh. Karena begitu kita umumkan satu komando, kita semua turun langsung dengan hadir 1.000 orang ini, dan sehingga 1.000 wajahnya akan tampil di depan semuanya. Saya yakin jumlah kita jauh lebih besar dibanding mereka. Mari teman-teman semua, kita perkuat ekosistem. Kita tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Memang tidak mudah. Tapi sesuatu yang kita sudah mulai ini adalah sesuatu hal yang akan menjadikan kita sebagai pionir. Saya bayangkan ketika nanti Fitup bertumbuh, berkembang, dan bahkan Fitup akan from Indonesia to the world. Fitup akan membuka bisnis lainnya di luar negeri. Anda yang sudah mulai di Indonesia, Anda yang sudah, seperti yang Ibu dikatakan oleh Pak Wilbert, Anda yang sudah menaruh piring di tangan Anda akan bisa menyajikan tidak cuma hanya untuk keluarga Anda makannya,
tapi bisa menyajikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah masa depan, sebuah hal yang bisa untuk membangkitkan ekonomi kita. Teman-teman, fokus dan percayalah, perusahaan sudah memberikan sebuah jalan. Tidak cuma hanya jalan untuk masa depan kita, tapi perusahaan sudah menyiapkan sebuah platform, jalan untuk tidak cuma ketika kita hidup, tapi akan diwariskan kepada masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Mari di sini ya kita semua yang tahu bahwa berita-berita bahkan serangan-serangan internal yang kita lihat bahwa mereka semakin melakukan serangannya secara terbuka-bukaan. Kita pun harus lebih agresif. Kita menyerang dengan elegan, teman-teman. Kita membuktikan kepada mereka bahwa kita adalah VTubers. Yes, I am VTubers. Dan mereka tidak akan bisa macam-macam ketika para pemimpinnya solid. Ketika para pemimpinnya tidak takut. Ketika para pemimpinnya terus bertumbuh. Ini yang kita perlukan untuk bisa membangun ekosistem. Sehingga di kemudian bisnis VTube, apa yang Anda sedang kumpulkan, apa yang sedang Anda lakukan saat ini, nilai-nilai yang akan Anda tumbuhkan saat ini akan jauh lebih menguntungkan. Teman-teman semua, saya sudah rindu dengan bertemu dengan Anda semua secara langsung. Bahkan saya sedang membayangkan jika suatu saat nanti kita berdoa Indonesia segera pulih dari pandemi, saya sedang membayangkan ada sebuah panggung yang sangat megah, panggung yang sangat besar, teman-teman. Panggung yang dimana disitulah tumpah semua cerita kita disakiti, kita dihina. Panggung itu adalah sebagai bukti. Panggung yang besar, yang megah, yang begitu mewah, begitu meriah akan siap untuk Anda. Ketika nama Anda dipanggil nanti, ketika nama Anda telah membantu banyak orang, Anda akan tahu. Anda akan semakin bersyukur. Hari ini Anda berjuang adalah sesuatu yang akan untuk kehidupan banyak orang di kemudian hari. Terima kasih teman-teman. Setelah ini saya ingin mendengarkan juga inspirasi dari salah satu top reader, The First Diamond, dan pasangan Diamond Indonesia. Saya akan memanggil untuk kesediaannya Ibu Yunita dan Pak Fernando untuk sharing. Terima kasih teman-teman semua. Salam satu komando, long life VTube. Baik, salam hormat buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Dan sebelum itu saya ingin menyapa untuk all management, Pak Prabowo, Pak Jeff, Mr. Jegwai, Mr. Gary, dan founder leader kita, Pak Wilbert dan Pak Noval, dan tentunya Anda semuanya. Ya, salam luar biasa. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, saya langsung masuk pada poin. Yang pertama, saya akan membuat statement begini. Bisnis itu adalah sebuah peperangan. Kalau kita bicara peperangan, berarti di dalamnya kita bicara strategi. Dan dalam sebuah peperangan, selalu ada pihak-pihak yang ingin menang. Dan saat mereka ingin menang, mereka akan menggunakan segala strategi. Entah positif, entah negatif, entah sesuai dengan hukum, atau menabrak hukum, I don't care. Yang penting menang. Nah, bisnis, sekali lagi, adalah sama dengan sebuah peperangan. Mengapa? Karena di dalam bisnis ini ada persaingan. Nah, kalau bicara soal persaingan, Bapak Ibu, ya, sekali lagi, sama, pasti akan menggunakan strategi. Nah, VTube, tadi disampaikan oleh Pak Noval, adalah sebuah ekosistem. Dan, wow, ingat ya, saya ingin garis bawahi. Ya, kita bandingkan dengan ekosistem yang lain. VTube ini belum setahun. Sekarang sudah berapa juta? 16 ya. 16 juta. Coba ya. Come on. Ayo kita berpikir tenang ya. Karena ini saya berbicara dengan para leader. Saya nggak berbicara kepada
pendekar-pendekar ban putih ya. Saya berbicara dengan leader kapasitas PLC, kapasitas platinum. Ayo Bapak Ibu, mari kita berpikir dengan tenang. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah normal dan wajar. Oke, masuk pada poin berikutnya. Banyak hoax ya, bukan hoax ya, yang diberikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, hoax ini tentunya harus dijawab. Dan hoax ini sudah dijawab oleh jajaran manajemen. Ya, luar biasa sekali. Anda melihat ada pergerakan-pergerakan yang sifatnya silent, rahasia. Saya suka sekali dengan pergerakan yang dilakukan oleh company karena apa? Mengutip akan strategi Sun Tzu. Waduh, ini dia ya. Sun Tzu itu siapa, Pak? Yang jelas bukan penjual bakso, Bapak Ibu. Ya, Sun Tzu berkata demikian, biarkan rencanamu tersembunyi dalam gelap dan tak tertembus layaknya malam. Dan saat kamu memutuskan untuk bergerak, terjunlah bagai petir yang menyambar. Wuhui. Nah, saya excited banget Bapak Ibu ya dengan statement daripada manajemen. Karena apa? Banyak pergerakan yang tidak kita ketahui yang sedang dikerjakan, dan pergerakan itu yang pasti adalah maju terus. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Berapa kan hari ini katanya nih banyak yang termakan hoax, Pak. Nah, kita ini kan dalam grup ini ada 1.000 orang ya. Ini saya sudah lama sekali nggak berzoom ria dengan kapasitas 1.000 orang. Ya, oke. Hoax, ya kita lanjut pada hoax ini. Pak, banyak yang member-member saya yang percaya. Apa yang harus saya lakukan? Tentunya ada penangkalnya. Dan sudah dijawabkan oleh manajemen. Pertanyaan saya, siapa yang dengan penjelasan dari Mr. Jack tadi, dan Pak Noval, dan juga Pak Prabowo, sudah yakin sangat percaya? Coba angkat tangan. Saya memang tidak bisa melihat Anda, tapi Tuhan melihat tangan Anda loh ya. Siapa yang nggak percaya? Ya. Lah kalau nggak percaya ini terus bagaimana? Kalau Anda gentar, kalau Anda nggak percaya, itu pasti tim di bawah Anda juga akan terpengaruh Bapak Ibu. Nah, ini sudah dijawab. Suka tidak suka memang faktanya begini. Percaya atau tidak percaya memang ini yang sedang terjadi. Jadi jawabannya satu, harus percaya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, cara kita menang perang. Jadi kita balik lagi. Karena VTube ini adalah sebuah bisnis. Dan bisnis ini kita bicara persaingan, dan persaingan selalu bicara mengenai strategi. Bagaimana cara kita memenangi perang di tengah simpang siurnya, ya, kacau balonnya hoax, ya, yang terjadi. Dan selama ini manajemen bersikap sangat sopan. Tetapi bukan berarti tidak bekerja, ya. Mereka bekerja dengan caranya. Nah, ada beberapa poin langsung saja. Yang pertama, komunikasi intens dengan tim Anda. Ini tidak bisa tidak, ya. Sekali lagi, please komunikasi. Jangan fokus kita pada VIP terus saja, ya. Jangan fokus kita hanya pada masalah EC dan segala macam. Tapi komunikasikan. Karena apa? Ada hal yang perlu dikerjakan, ada hal yang memerlukan extraordinary, ya, antara Anda dan saya. Jadi intens komunikasi. Karena apa? Di dalam ilmu konseling begini Bapak Ibu, ya. Ketakutan seseorang itu bisa langsung otomatis habis. Saya ulang. Ketakutan seseorang bisa langsung otomatis habis saat dia berbicara, saat dia menumpahkan perasaannya, saat dia menumpahkan kegalauannya. Tiba-tiba, dan ini saya sering alami ini di dalam ilmu konseling ya, tiba-tiba saja itu bisa habis. Biarkan Anda menjadi tempat sampah Bapak Ibu, ya. It's okay, karena itu adalah tugas kita semuanya, tugas Anda sebagai pemimpin, ya, sebagai leader, ya. Ini Anda harus lakukan secara intens. Kembangkan komunikasi Bapak Ibu ya. Kurangi jam santai Anda dulu deh. Kurangi jam jam berlibur dengan keluarga. Kurangin dulu beberapa waktu ini deh ya Bapak Ibu ya. Please dikurangi. Anda harus komunikasikan dulu dengan dengan tim Anda. Yang kedua,
Yang kedua, cara memenangkan peperangan. Sudah waktunya kita menyerang balik, Bapak Ibu. Leader-leader di YouTube ini terlalu gimana nih? Terlalu keraton, terlalu halus, terlalu lembut. Maaf ya, ini kalau nggak tepat, sorry. Artinya begini, kecenderungannya adalah kita diam. Ya, saat diserang kita menunggu, dia menunggu pergerakan Pak Wilbert, Pak Noval. Nah, sudah waktunya kita melakukan strategi serang balik, Bapak Ibu. Karena apa? Dengan peringkat Anda, dengan posisi Anda, dengan penghasilan Anda, sekali lagi Anda layak, suara Anda pasti didengar, suara Anda dibutuhkan. Sun Tzu berkata, ini dia, ya saya mengutip lagi. Kalau seluar biasanya, sehebat-hebatnya Anda, itu akan menjadi nothing bila kita tidak bersuara. Sun Tzu berkata, pedang terbaik yang ada di muka bumi, lama-lama akan berkarat jika terus berada di dalam air garam. Come on, Bapak Ibu teman-teman sekalian, para PLC, Platinum, let's go. Kemarin dalam Diamond Meeting, kita semuanya sudah mengambil satu kesempatan bahwa kita akan melakukan serangan secara agresif tapi sopan, Bapak Ibu ya. Serangan secara agresif tapi positif ya, bukan ngaco. Yang berikutnya lagi ya, kita harus menyerang dengan model bagaimana? Satu, dengan data yang benar. Ini penting, Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, data yang benar itu kita harus bersatu, harus disampaikan, dibagikan, di-share berulang-ulang. Ini dia. Ini kuncinya, berulang-ulang. Sehingga berita negatif, hoax yang disampaikan berulang-ulang, ini juga bisa ditangkal oleh kebenaran data yang disampaikan berulang-ulang. Ya, hampir kena ya, tapi kita masih jauh ya. It's okay. Jadi ini penting, Anda bisa bayangkan, apabila 1000 leader di tempat ini melakukan share, serangan balik secara intensif, agresif di dalam sosial media, khususnya Facebook atau YouTube, jangan cuma hanya di WhatsApp Bapak Ibu ya, terbatas itu. Serangan di dalam yang lebih besar lagi, Facebook, YouTube atau dimanapun, whatever lah ya. Ini impact-nya pasti akan luar biasa. Ya, pahami akan hal ini. Saya nggak bisa lama-lama. Yang ketiga, Bapak Ibu, lawan teror dengan teror. Wah, ini dia. Ini serem ini. Pak, lawan teror dengan teror bagaimana? Nah, ini saya mau buat statement, ya. Camkan pada diri kita semuanya. Sampaikan ini kepada member-member Anda, bahwa kalau kita menjual VP karena dasarnya takut, ya. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita menjual VP karena dasarnya takut, karena dasarnya karena hoax, maka kita juga menjual masa depan keluarga kita. Kita juga menjual cita-cita dan impian daripada keluarga Anda yang Anda cintai. Menjual impian harapan dari anak Anda, putri Anda, putra Anda yang Anda kasihi, Bapak Ibu. Ini Anda harus sampaikan, makanya saya katakan lawan teror dengan teror. Dengan cara apa? Gunakan sekali lagi, tanamkan dalam psikologi, ya, mindset pikiran daripada tim kita. Mau jual, bener nih mau jual, yakin mau jual. Kenapa? Kamu mau jual, keputusannya udah bener enggak? Ingat loh, saat kamu menjual ada resiko, saat kamu menjual ada bahaya yang kamu hadapi. Ingat, lawan teror dengan teror tapi dalam arti positif, ya. Nah, ini yang bisa saya bagikan pada Anda semuanya dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita menghadapi peperangan. Jangan ada satupun yang gugur di medan pertempuran dalam tanda kutip, ya, dalam medan pertempuran bisnis di YouTube ini. Jangan ada satupun yang gugur. Gugur mental Anda, gugur mindset Anda, gugur semangat Anda. Jangan ada satupun yang gugur. Lawan balik, 1000 orang lebih daripada cukup. Anda ingat Bapak Ibu kisah film 300 itu, wah itu sangat-sangat inspiratif. Apa itu Pak? Film 300 itu sebuah film, Anda cari deh ya, itu keren banget, itu salah satu film favorit saya. Itu menginspirasi akan saat saya bekerja, Bapak Ibu, totalitas. Sekian dari saya, sekali lagi para warrior,
Platinum PLC, never give up. See you at the top. Halo, salam hormat saya pada Mr. Gary, Mr. Jack, Mr. Jeff, jajaran manajemen dan para upline saya yang saya kasih, dan juga all VTubers seluruh Indonesia yang saya cintai. Ya, saya melihat kondisi beberapa waktu ini, serangan yang bertubi-tubi dari para haters yang tidak bertanggung jawab, dan saya juga melihat respon dari para VTubers ya yang ada. Jadi saya mengambil kesimpulan apa? Begini. Percayalah, saya mengerti perasaan Anda. Saya mengerti ketakutan Anda. Saya mengerti kegalauan Anda. Saya mengerti. Karena posisi saya sama juga seperti Anda. Saya juga member. Saya juga member biasa. Sama seperti Anda. Ya. Saya mengerti. Percaya saya mengerti. Tapi Anda harus tahu. Ketakutan Anda itu salah. Terus untuk apa sesuatu yang salah kita ngotot untuk pertahankan? Lah, untungnya apa? Iya dong? Untungnya apa? Mempertahankan sesuatu opini yang diciptakan oleh kompetitor, yang dibuat dan dikemas, sehingga seakan-akan opini ini betul. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, terus kita ini, Anda semua ini orang-orang pinter toh. Saya yakin Anda semua ini orang-orang smart. Ya. Anda bisa membaca, Anda bisa menganalisa. Anda bukan anak TK. Anda bukan bebek dungu seperti yang sering diucapkan para haters. Ya. Anda bisa membaca. Kita semua melihat dan merasakan sendiri ya hasil yang kita dapat dari VTube, pertolongan ya yang kita dapatkan dari selama kita berproses dan berjuang bersama VTube. Kita jelas-jelas melihat kerja keras manajemen, kita jelas-jelas melihat itu. Nah terus, apakah hanya gara-gara segelintir orang yang disusupi ke dalam kita dan membuat ulah? Ya, coba perhatikan. Apakah gara-gara segelintir orang yang sengaja disusupkan ke dalam kita dan berbuat ulah, kemudian Anda menjadi gentar? Apakah Anda rela mimpi Anda, ya, semua yang sudah kita bangun hampir setahun ini, kita berproses, bertahan? Anda tahu, saya ini perempuan, ya. Tapi apa yang haters katakan tentang saya? Sudah bermacam-macam, mulai anjing, pelacur. Kalau Anda jadi saya bagaimana? Tapi saya bertahan. Karena saya tahu masa depan VTube ini memang luar biasa. Saya tahu VTube ini pasti panjang. Saya tahu. Dan jelas-jelas VTube ini sudah luar biasa berdampak di hidup saya. 2 minggu lalu, orang yang sangat saya kasihi meninggal dunia. Bapak saya meninggal. Dan Anda tahu, sebagai seorang anak, saya ini kepingin berbakti kepada orang tua. Tapi meninggalnya sangat mendadak. Saya hanya bisa memberikan yang terbaik. Penguburan yang terbaik. Peti mati yang terbaik. Ratusan juta. Dan itu semua dari VTube.
ratusan juta. Saya tahu memang uang itu tidak bisa membangkitkan kembali ayah saya. Tapi setidaknya sebagai anak, saya puas. Kalau tidak ada Fitup, tidak mungkin bisa seperti ini. Saya yakin, kalau tidak ada Fitup, Anda belum tentu dalam kondisi pandemi seperti ini bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang Anda sayangi, kepada anak-anak Anda, kepada keluarga Anda. Coba ingat apa yang kita alami hampir setahun yang lalu. Kondisi terjepit. Jika tidak ada Fitup, bagaimana kita sekarang? Bagaimana? Jadi bukan aneh kalau sekarang ini kita harus bersatu bersama-sama, kita membela Fitup. Kita lawan itu semua haters. Kita lawan semua yang berusaha menjatuhkan Fitup. Anda tahu kalau Fitup tutup, siapa? Yang paling bahagia siapa? Coba, siapa? Ya, kompetitor itu. Ya, haters itu. Terus, yang paling rugi itu siapa? Oh, bukan Mr. Jack. Bukan manajemen, bukan. Yang paling rugi itu Anda dan saya. Anda pikir Mr. Jack dan semua pimpinan di atas nggak bisa buat yang lain? Bisa, uang mereka banyak. Tapi kita bagaimana? Kita mau mulai lagi, itu belum tentu loh bisa seperti ini. Ini karena kemurahan Tuhan, bukan karena hebatnya saya, bukan karena hebatnya Anda. Ini semua kita dapat karena kemurahan Tuhan. Kondisi ini, percayalah, semua kesempatan ini, itu karena kemurahan Tuhan. Bukan, saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi di dunia ini. Semua terjadi atas karena rencananya. Saya sangat percaya itu. Jadi saya terus mempertahankan itu. Dan saya ikuti prosesnya dari awal. Dan sekarang sudah hampir selesai. Kenapa kita tidak bertahan? Kenapa kok kita mau mendengar omongan itu yang tidak benar? Padahal di balik itu, manajemen ini sudah merancang ini, merancang itu, bahkan sudah membicarakan income tambahan untuk kita, bahkan hadiah begini. Nah, terus kenapa Anda atau tim-tim Anda harus percaya kepada hoax-hoax yang disebar? Sayang sekali. Saya sangat kasihan sekali kepada orang-orang yang karena takut kemudian menjual semua VIP-nya dan rugi. Kasihan sekali. Saya bayangkan ya, itu VIP mereka kumpulkan berapa lama itu? Baru bisa buka bintang 1, bintang 2. Kemudian hanya karena takut yang sebenarnya tidak perlu, mereka jual semua dan rugi. Kasihan kan? Terus yang rugi siapa? Jadi saya mohon teman-teman, ayo kita perkuat ya. Kita perkuat komunikasi, kita saling bergandengan tangan. Percaya, kami masih di sini. Tidak ada apa-apa. Fitup itu masih ada dan pasti akan terus tetap ada. Percaya saya. Doa saya selalu menyertai Anda semua. Amen. Sukses. Long live Fitup. Ya. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih sharing daripada Ibu Yunita dan Pak Fernando dengan Pak Noah sekali yang sangat terharu. Walaupun Jeff mendengar macam seperti Ibu Yunita yang cakap, sepatutnya kita tak perlu takut sebab memang kita memang tak perlu takut. Sebab kita, management, semua YouTube memang ada.
dan akan terus melanjut lagi. Jadi kenapa YouTube 3.0 akan ada, kita akan upgrade fasa kedua sebab kita memang di sini lagi. Jadi macam seperti Ibu Indita cakap, janganlah kita sebab orang lain yang tidak bertanggungjawab, yang mensebarkan hoax yang tak betul, lalu merugikan kita sendiri. Ya. Jadi selanjutnya saya ingin mempersilakan kita punya Pak Wilbert, leader yang 001 ya, untuk memberi sikit sharing kepada teman-teman kita semua. Ya, kita persilakan Pak Wilbert. Oke. Halo teman-teman semua. Hormat saya untuk kepada manajemen Mr. Jack dan Mr. Gary, Mr. Jeff, dan juga Pak Prabowo. Dan juga terima kasih untuk sharingnya Pak Fernando, Bu Junita, dan juga Pak Noval. Ya, saya melihat dari sharing Pak Fernando, Pak Noval, dan juga Bu Junita, kita semua sekarang ini berada di satu fase di mana kita semua perlu untuk menguatkan hati kita. Karena memang banyak sekali orang-orang pihak-pihak di luar sana yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan saya yakin bahwa kita semua ini orang-orang yang kuat. Saya yakin kita semua ini orang-orang yang mampu melewati ini semua. Kenapa? Karena kita berhasil melakukan sesuatu yang orang-orang luar katakan tidak mungkin. Hampir tidak pernah, bahkan mungkin tidak pernah ada di dunia yang dalam waktu kurang dari 1 tahun itu bisa ada 16 juta member. Artinya kita sudah melakukan hal yang mustahil menurut orang-orang di luar sana. Tapi karena gandeng tangan kita, karena kerja kita bersama-sama, karena perjuangan kita sudah melakukan suatu hal yang mustahil. Dan kita sudah membuat itu menjadi sebuah kenyataan. Dan itulah yang betul seperti yang dikatakan oleh Bu Junita, Pak Fernando, bahwa orang-orang di luar sana itu takut dengan kita. Orang-orang di luar sana itu melihat bahwa kita ini sebuah ancaman yang sangat besar. Dan tugas kita adalah membuktikan ke mereka bahwa pemikiran mereka itu benar. Mereka harus takut dengan kita. Mereka harus merasa terancam dengan kita. Tapi jangan sampai justru kita yang terpengaruh oleh mereka. Karena mereka berusaha untuk merusak dari bulan dari bulan April sampai detik ini. Dari 1 hari sebelum aplikasi VTube launching, itu mereka sudah menyerang. Anda bayangkan, belum launching aja mereka sudah takut. Belum launching. Sudah mulai ada penyerangan-penyerangan dan terus-menerus. Kenapa? Karena tentunya banyak orang yang merasa terancam dengan kita. Tapi dari sisi kita melihat VTube adalah sebuah harapan. VTube ini adalah sebuah pertolongan di tengah pandemi yang begitu sulit. VTube ini adalah sebuah jalan untuk kita. Dan jalan itu sudah kita tempuh dan sudah kita buktikan sama-sama. Tapi memang dalam perjalanan tentunya untuk mencapai ke puncak gunung kita butuh melewati berbagai macam proses. Baik kita sebagai proses untuk menaiki peringkat kita, proses kita di lapangan, atau mungkin proses kita seperti sekarang, proses kita sebagai satu keluarga besar VTube. Kita semua sekarang mengalami hal tersebut dan tentunya menurut saya, semalam saya sudah buat sebuah video untuk teman-teman semua, untuk seluruh VTuber, bahwa saya bingung dengan orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa kita ini nggak bisa legal, nggak bisa ini itu. Saya nggak habis pikir. Mereka beropini seakan-akan opininya nggak nyampe gitu di pikirannya mereka. Mereka ngelihat dari luar terus beropini seakan-akan itu benar. Dan buat kita, para leader-leader, kalau kita mengkonfirmasi itu, maka kita akan merubah apa yang ada di opini mereka menjadi sebuah kenyataan. Yang padahal bukan. Semua bekerja. Anda sudah mendengar sendiri dari Pak Prabowo tadi, bahwa Pak Prabowo sudah bertemu dengan berbagai macam kementerian, melakukan konsultasi, melakukan konsolidasi dengan semua kementerian tersebut. Untuk apa? Ya tentunya untuk membuat VTube menjadi sebuah perusahaan yang legal dan sesuai dengan aturan. Jadi alangkah sayangnya kalau misalkan kita takut dengan hal itu. Alangkah sayangnya kalau kita takut dengan isu-isu yang ada. Nah, pesan saya untuk teman-teman semua adalah kita semua perlu untuk bergandengan tangan. Kita semua perlu melakukan komunikasi yang lebih intens dengan tim kita. Kita perlu memberikan fakta-faktanya.
Jangan mendengarkan opini-opini orang-orang di luar sana. Dan opini-opini tersebut dianggap sebagai sebuah fakta. Karena tugas kita adalah memberikan fakta itu. Dan kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil melakukan itu. Dari hari pertama Fitup berdiri, kita sudah dibilang penipu kok. Tapi penipu ini akhirnya bisa berbuah. Ada orang-orang yang susah makan, akhirnya bisa makan. Ada orang-orang yang susah bayar uang sekolah, bisa bayar uang sekolah. Ada orang-orang yang butuh untuk keluarganya, bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ternyata penipu itu tidak bisa, haters-haters itu tidak bisa mengatakan kita penipu karena kita memberikan bukti. Nah, sekarang saatnya kita semua bersatu sekali lagi untuk membuktikan ke orang-orang di luar sana bahwa Fitup gak kenapa-napa kok. Yang ada, yang menurut mereka, Fitup ini kenapa-napa hanya di pikiran dan imajinasi mereka saja. Di kami semua di sini, kita semua yang ada di sini, saya yakin bahwa kita semua juga tahu kok bahwa Fitup ini pasti akan long live. Kita semua tahu itu. Dan kemarin juga saya sudah sempat bahas bahwa buktinya ada. Kalau orang tanya, buktinya mana? Legalitasnya diurus. Ya, buktinya sudah jelas. Sudah sangat jelas sekali bahwa dari yang namanya ilegal berubah menjadi bisa dinormalisasi, itu progres. Itu yang namanya progres. Jadi kalau orang-orang di luar sana takut, tugas kita adalah berikan pemahaman kepada mereka. Kita jaga rumah kita ini bersama-sama. Jangan sampai kita yang pemilik rumah itu justru kita yang terpengaruh. Bapak Ibu sekalian, kita semua sering melihat hal-hal di Indonesia ini, banyak hal yang terjadi seperti yang Pak Noval bilang tadi ya. Ada banyak perusahaan yang di awal dengan inovasinya ditentang oleh banyak orang dan akhirnya berubah menjadi satu raksasa besar. Salah satu contohnya mungkin Pak Noval tadi ambil cerita Gojek. Kalau kita tarik lebih mundur lagi, 50 atau mungkin 60 tahun yang lalu, menjual aqua, air minuman di dalam botol, itu dianggap pekerjaan gila. Karena pada saat itu, air di dalam kemasan satu botol aqua itu lebih mahal daripada 1 liter bensin. Tapi pada faktanya, sekarang kalau kita mau beli aqua, kita mau beli air minum, kita selalu bilangnya aqua. Yang tadinya dianggap gila, yang tadinya dianggap gak masuk akal, ternyata berubah menjadi satu perusahaan besar. Nah, masalahnya adalah kita tidak bisa terlibat di dalam aqua. Kita tidak bisa terlibat di dalam perusahaan seperti Gojek. Tapi di Fitup ini kita bisa terlibat. Kita terlibat menjadi pemilik ekosistemnya. Jadi kita semua harus sama-sama paham bahwa untuk sebuah perusahaan, untuk sebuah bisnis bisa menjadi bisnis yang kokoh, tentunya kita harus melewati masa-masa itu. Namun saya sangat sayang sekali kalau ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita di Fitup yang ketakutan dan akhirnya melepas ini semua. Saya gak ingin itu terjadi. Karena ketika Anda melepas Fitup, artinya Anda melepas harapan yang ada. Ketika Anda melepas Fitup, maka Anda akan melepas suatu keputusan. Melepas suatu keputusan yang sudah Anda ambil beberapa bulan yang lalu. Dan saya merasa bahwa setelah pandemi ini, hidup tidak akan pernah sama lagi. Karena dunia akan berubah. Cara orang hidup akan berubah. Cara menghasilkan penghasilan akan berubah. Kita mungkin tidak akan kembali lagi seperti masa-masa di sebelum pandemi. Tidak mungkin terjadi. Pekerjaan-pekerjaan offline itu akan mulai digantikan. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin membutuhkan orang yang banyak mungkin akan mulai berkurang dan digantikan dengan robot. Digantikan dengan internet, digantikan dengan digital. Dan kita semua sudah di dalam digital itu. Masa kita mau ngelepas? Jadi jangan sampai kita semua melepas itu semua. Melepas apa yang sudah ada di tangan kita, melepas harapan ini, melepas sesuatu yang sudah mau kita capai bersama-sama. Dan ingat Bapak Ibu, bahwa Fitup ini baru langkah awalnya, ini baru pintu gerbangnya. Masih banyak sekali fase-fase di belakang sana. Sebuah ekosistem besar yang akan diciptakan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semualah penjaga, kita semualah guardiannya dari ekosistem ini. Kita semualah yang menjaga tim kita bersama-sama. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama memberikan komunikasi tersebut. Komunikasi bisa dilakukan dengan banyak hal. Anda bisa melakukan komunikasi dengan Anda mungkin membuat sebuah video. Gak perlu keren-keren, gak apa-apa. Anda ingat beberapa bulan yang lalu, kita pernah membuat sebuah video testimoni yang banjir di mana-mana. Orang-orang yang merasa terbantu dengan Fitup. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ayo kita buat video lagi. Untuk kita meyakinkan dan menguatkan teman-teman kita.
menguatkan tim-tim kita yang mungkin sekarang lagi ketakutan. Kita berikan mereka kekuatan. Karena kekuatan dari video itu sangat besar. Kita bisa membuat itu. Ayo kita buat lagi Zoom meeting dengan tim-tim kita. Ayo kita ketemuin mereka, kita hubungi mereka. Kita sentuh mereka secara personal. Karena mereka butuh itu. Mereka butuh suara Anda, mereka butuh sentuhan Anda. Mereka butuh sentuhan Anda dan saya. Saya juga ingin meminta maaf sama seperti Pak Noval tadi, bahwa beberapa bulan belakangan ini, itu banyak sekali waktu yang dihabiskan untuk membantu masalah legalitas ini. Tapi saya berjanji bahwa saya akan lebih banyak untuk berada di lapangan bersama dengan Anda. Karena kita ingin supaya tahap akhir dari normalisasi ini, dari legalitas kita, itu kita bisa lewati. Kita bisa lewati bersama-sama dan kita bisa panen raya. Karena memang sebelum kita mendapatkan suatu hal yang indah, kita pasti harus merasakan hal yang sulit dulu. Kalau kita ingin merasakan hal yang manis, maka kita mesti merasakan yang pahit. Semakin pahit perjuangan kita, semakin manis kemenangan kita. Nah, buat Anda yang mungkin sekarang sudah merasakan pahitnya itu, maka selamat buat Anda semua. Karena nantinya kemenangan itu akan berbuah sangat manis untuk Anda. Tapi jangan sampai Anda melepas. Dan ketika Anda melepas, maka yang Anda rasakan hanya pahitnya saja. Maka manisnya tidak akan pernah Anda rasakan. Nah, saya tidak ingin itu terjadi. Saya ingin supaya kita semua teman-teman, kita semua bisa merayakan kemenangan kita bersama-sama. Semua dari kita bisa merasakan manisnya kemenangan bersama-sama. Dan perlu diingat, bangsa Indonesia ini merdeka. Itu melakukan suatu hal yang mustahil. Bangsa Indonesia itu merdeka menggunakan bambu runcing. Melawan penjajah yang menggunakan pistol. Coba Anda bayangkan. Leluhur-leluhur kita melakukan hal itu dan Indonesia menjadi negara yang merdeka dengan keringatnya sendiri. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan hal yang sama. Kita semua sama-sama, kita semua bersatu dalam satu keluarga besar Fitup dan kita semua bersatu untuk bisa melawan semuanya ini. Karena kalau kita bisa melakukan itu, maka saya berani jamin bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, Anda akan merasakan perubahan yang luar biasa. Anda akan mensyukuri keputusan Anda untuk terus bersama dengan Fitup. Karena Fitup ini hanya pintu gerbang. Fitup ini hanya awalnya saja. Anda akan merasakan, Anda akan melihat, Anda akan berada di dalam suatu ekosistem. Dalam suatu ekosistem yang besar, yang akan memberikan manfaat bukan hanya untuk Anda, tapi untuk keluarga Anda, untuk orang tua Anda, untuk anak-anak Anda, bahkan mungkin untuk cucu-cucu Anda nanti. Nah, saya berharap teman-teman semua bisa bersama dengan kami, kita berjuang bersama-sama, kita tabuhkan genderang perang ini, karena peperangan menanti kita. Setelah acara hari ini kita akan menanti peperangan itu sudah di depan mata kita, dan ayo kita berperang bersama-sama, tentunya dengan cara yang sopan, dan kita bisa buktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa kita kuat. Kita buktikan orang-orang di luar sana bahwa opini mereka itu salah. Kita buktikan orang-orang di luar sana bahwa apa yang mereka katakan itu bukan sebuah kenyataan. Dan mari kita buktikan, mari kita berikan fakta-fakta tersebut kepada tim-tim kita. Selamat berjuang teman-teman semua, saudara-saudaraku. Kita bersama Anda semua, doa saya bersama Anda semua. Kita berjuang bersama-sama, kita menang bersama-sama. Terima kasih. Okey, terima kasih sharingan Pak Wilbert yang begitu luar biasa. Jadi sekali lagi, kesimpulan untuk semuanya, kita berkomunikasi dengan tim-tim kita, membuat Zoom untuk tenangkan. Sebab faktanya, kita baik-baik saja. Kenapa takut? Kenapa panik? Ini baru pintu yang pertama di YouTube. Yang seterusnya akan lagi indah dan besar. Jadi, saya harap teman-teman semua dapat kita bersatu hati. Kita berganding tangan untuk menyerang balik kepada luar yang haters yang tidak bertanggungjawab. Ya, yang seperti Mr. Jack yang berkata tadi, YouTube 3.0 akan datang dan fasa kedua yang lebih besar, lebih indah sedang di perjalanan. Dan legalisasi kita sudah di tahap terakhir. Jadi ada janji-janji dari Mr. Jack ataupun Pak Wilbert. Jadi tak perlulah kita takut-takut ataupun panik sebab kita memang
baik-baik sahaja. Ya, jadi teman-teman bisa bersebar semua kabar ataupun informasi yang hari ini diberi daripada Mr. Jack ataupun Pak Wilbert dan sebagainya, Pak Bowo, kepada semua jaringan anda. Kita berkomunikasi dengan semua jaringan anda. Buka Zoom, leader-leader PLC semua kita buka Zoom, beritahu informasi hari ini yang diberi daripada management ataupun sebagainya. Ya, jadi saya harap semua VTuber kita akan bersama kita pada tahun ini dan selanjutnya. Sebab YouTube akan menjadi lebih indah seterusnya. Okey, jadi saya ingat meeting kita sampai di sini saja. Jadi Jeff mengucapkan tahun baru Cina ya kepada member teman-teman yang celebrating. Jadi long life YouTube. Satu komando, kita tetap bersama dengan YouTube, kita tetap di sini saja, lancar dan kita berjaya bersama-sama dengan YouTube. Jadi kita berjumpa lah di PLC meeting yang seterusnya. Jadi di sini berterima kasih kepada semua teman-teman, 1,000 partisipan yang bersama kita hari ini, meluangkan masa untuk ambil tahu yang semua informasi-informasi baru yang benar daripada management dan top leader kita. Jadi berterima kasih kepada semua leader-leader, kita bersatu hati, kita lawan balik dan kita menjaga keluarga kita, platform kita, long life YouTube. Ayo kita foto dulu, Mr. Jeff, sorry. Baik. Mari kita berfoto dulu. Mr. Jack. Ya. Oke. Kita YouTube. ya, video. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke, terima kasih semua teman-teman. Kita jumpa lagi. Ya. Long life YouTube.